Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih pada pembahasan nomor 8. Coba dibaca pelajaran yang sudah diambil. Saiful. Pelajaran dari nomor 8. 1. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat Allah adalah seperti akidah mereka tentang zat Allah. Sehingga ada kaidah dalam masalah sifat, al-qaulu fi sifati kal-qauli fi dzati. Pembicaraan tentang sifat-sifat Allah adalah seperti pembicaraan tentang zat Allah. 2. Bahwa sifat-sifat Allah adalah sempurna, tidak ada kekurangan dan kelemahan sedikit pun, tidak pernah mengalami kekurangan lalu bertambah menjadi sempurna. 3. Bahwa sifat-sifat Allah bukan makhluk. Ya. Bahwa sifat-sifat Allah bukan makhluk. Kenapa? Ya, sebagaimana zat. Kan tadi kaidahnya sudah ya. Jadi pembicaraan tentang sifat seperti pembicaraan tentang zat. Zat Allah makhluk atau bukan? Bukan. Maka demikian juga dengan sifatnya. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat bagi Allah, dengan tanpa menyamakannya dengan sifat makhluknya. Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar masalah ini. Jadi begini ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang sifat Allah dan sifat makhluk ya. Ada persamaannya dan ada perbedaannya. Persamaannya adalah dari sisi namanya, dan perbedaannya adalah dari sisi kesempurnaan dan hakikatnya. Jadi yang disebut dengan tidak atau dengan tanpa menyamakan dengan sifat makhluknya, maksudnya adalah tanpa menyamakan kesempurnaan dan hakikatnya. Adapun sekedar nama sifat, maka ada sifat-sifat Allah yang sama dengan sifat makhluknya. Jadi harus dipahami ini ya. Yang ditiadakan penyamaannya antara sifat Allah dengan sifat makhluk itu dalam masalah apa? Kesempurnaan sifat dan hakikat sifat. Hakikat sifat itu ya termasuk tata cara atau bentuknya. Itu yang tidak disamakan dengan makhluk. Adapun nama sifat, maka ada persamaannya antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Umpamanya begini, Allah punya sifat apa?
mendengar. Manusia punya sifat mendengar. Sama atau tidak? Sama. Dalam sisi apa samanya? Nama sifatnya. Nama sifat Allah mendengar. Nama sifat makhluk manusia mendengar. Paham mendengar? Yang namanya mendengar itu menangkap suara. Yang namanya mendengar itu menangkap suara. Jadi suara tertangkap, itu namanya mendengar. Jadi dari sisi nama sifat sama. Allah Maha mendengar, kita pun mendengar. Allah Maha menangkap suara-suara makhluknya, sampai Allah bisa mendengar suara makhluknya. Manusia pun bisa menangkap suara-suara yang lain sehingga dia mendengarnya. Sama ini. Terus bentuk perbedaannya di mana supaya kita tidak menyamakan sifat Allah dengan makhluknya? Yaitu dalam kesempurnaan pendengaran dan hakikatnya, bentuknya, tata caranya. Bahwa pendengaran Allah maha sempurna, tidak ada batasannya, tidak ada sedikit pun suara sekecil apapun, bahkan walaupun suara tersebut disembunyikan di dalam dada-dada kita, Allah maha mendengarnya. Karena sempurnanya pendengaran Allah Ta'ala. Adapun pendengaran manusia, maka maha penuh kekurangan. Yang kita dengar itu dalam jangkauan jarak berapa meter itu terdengar. Lepas dari itu tidak kita dengar. Yang kita dengar itu suara ketika jelas suaranya. Suara yang kecil walaupun dekat gak bisa kita dengar. Yang kita dengar itu suara yang dinampakkan. Suara yang disembunyikan kita tidak dengar. Ya kita tidak tahu apa yang disembunyikan dalam dada teman yang di samping kita ketika kita duduk di majelis ini. Dia mengatakan apa dalam hatinya, kita tidak dengar. Paham ini? Jadi kesempurnaannya beda. Kemudian bentuknya, tata caranya, kaifiyatnya, hakikatnya. Bahwa kita mendengar dengan telinga kita. Adapun Allah Ta'ala, wallahu a'lam, kita tidak tahu seperti apa kaifiyat atau tata caranya. Yang penting itu beda dengan makhluknya. Paham ini? Jadi yang tidak disamakan dengan makhluknya itu dari sisi apa? Dari sisi apa tadi? Kesempurnaan dan hakikatnya, hakikat sifatnya. Adapun dari sisi nama dan arti, maka apa? Ada persamaannya. Mendengar, Allah mendengar, makhluk pun mendengar. Mendengar itu artinya mendengar, menangkap suara-suara. Allah mendengar itu adalah menangkap suara-suara. Kita pun mendengar itu adalah menangkap suara-suara. Pelajaran berapa sekarang? Ya. Pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima, Allah maha dekat pendengarannya dan ijabahnya terhadap doa makhluk. Walaupun zatnya sangat jauh tinggi di atas arasnya. Di sini Imam Muzani rahimahullahu taala beliau menjelaskan kepada kita
bahwa yang dimaksud kedekatan Allah dengan makhluknya diantaranya qaribun bil ijabati, maha dekat dengan ijabahnya. Artinya pendengaran Allah terhadap doa kita itu sangat dekat, sehingga pengkabulan Allah terhadap doa kita itu sangat dekat. Itu yang dimaksud kedekatan Allah dengan makhluknya, bukan kedekatan secara zat. Adapun zatnya jauh dari makhluknya. Seperti yang telah dibahas dalam alin ala arsyihi. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Artinya jauh dari makhluk-makhluknya, jauh dari kita. Kemudian pelajaran berapa sekarang? Pelajaran ke-6. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa, dalam kurung mustahil, kurung tutup, untuk dibahayakan oleh makhluknya. Ini sudah jelas. Kemudian pelajaran yang keberapa sekarang? Ke-7. Bahwa zat Allah terpisah dari makhluk-makhluknya. Bahwa zat Allah terpisah dari makhluk-makhluknya. Ya. Karena zat Allah ada di mana? Di atas arsy-Nya, berada tinggi di atas arsy-Nya. Jadi zat Allah tidak bercampur dengan kita, dia terpisah zatnya dengan kita. Adapun yang ada bersama kita bukan zatnya, tapi apa? Yang ada bersama kita ya sebagian sifatnya, penglihatannya, pendengarannya, ilmunya, pertolongannya, pengkabulan terhadap doa, dan seterusnya. Apa mungkin zatnya jauh sementara sifatnya dekat? Mungkin atau tidak? Ya. Jangankan Allah yang maha agung, maha mulia, manusia saja memungkinkan zat kita ini ada di sini, di komplek Al-Khulafaur Rasyidun. Tetapi mungkin kita mengetahui kejadian yang ada di luar negeri sana. Umpamanya kejadian yang ada di Saudi. Sekarang di Saudi sedang apa? Mungkin atau tidak? Mungkin. Misalkan ada penayangan video live. Sekarang di Saudi sedang apa? Live, ditayangkan di televisi. Zat kita ada di sini, tetapi ilmu kita bisa mengetahui ada yang di sana. Paham ini? Walaupun ada perbedaannya. Kalau ilmu Allah itu ada di mana-mana. Adapun kita, ilmu kita di sini, maklumatnya yang datang kepada kita. Artinya perkara yang diketahuinya datang kepada kita. Adapun Allah Ta'ala bukan perkara yang diketahuinya datang kepada Allah, tapi Allah ilmunya datang kepada perkara yang diketahuinya. Ya, zat kita ada di sini, tapi penglihatan kita bisa melihat Gunung Galunggung yang jauh di sana. Paham ya? Artinya ketika zat Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, maka sangat-sangat masuk akal andaikan pendengarannya, penglihatannya, ilmunya itu ada bersama kita. Kita lanjutkan.
Perhatikan di sini di akhir perkataan Imam Muzani, maujudun. Apa maujud? Maha ada. Walaisa bima'dumin. Apa? Allah itu bukan sesuatu yang tidak ada, wala mafkudin, juga bukan sesuatu yang hilang. Tapi Allah itu apa? Ada. Maka di sini pelajaran yang kita ambil, bolehnya mengkabarkan tentang Allah dengan sifat yang tidak mengandung kekurangan. Walaupun sifat tersebut tidak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Jadi di sini kalau sekedar mengkabarkan tentang nama atau sifat, atau mengkabarkan Allah, sekedar mengkabarkan Allah dengan menyebutkan sebuah nama atau sebuah sifat, bukan menetapkan nama atau menetapkan sifat, tapi mengkabarkan tentang Allah Ta'ala, maka itu dibolehkan walaupun dengan sifat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis, andaikan sifat tersebut benar dan tidak mengandung kekurangan. Dalam Al-Quran ada sifat mawjud, sifat wujud? Ada enggak sifat wujud disebutkan? Dalam hadis sifat wujud ada? Enggak ada. Nama mawjud ada bagi Allah? Dalam hadis atau dalam Al-Quran? Tidak ada. Tetapi sekedar mengkabarkan, maka boleh dan benar, karena Allah itu ada. Allah ada atau tidak ada? Ada. Makhluknya ini ada, masa Allahnya tidak ada? Jadi mengkabarkan Allah dengan menyebutkan nama atau sifat, tadi enggak disebut nama ya. Dengan menyebutkan nama atau sifat itu boleh walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, selama itu adalah nama atau sifat yang mengandung kesempurnaan, tidak mengandung apa? Kekurangan. Selama itu terpuji dan tidak mengandung aib atau celah, maka tidak mengapa. Tapi bukan penetapan nama ya. Adapun tentang sifat, ini ya pembahasan yang cukup panjang ya. Menetapkan sifat Allah dengan sifat kesempurnaan walaupun itu tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Nah, itu pembahasannya nanti dalam masalah tauhid asma dan sifat. Nah, yang penting sekarang ringkasnya adalah bahwa mengkabarkan Allah dengan apa? Dengan menyebutkan nama atau menyebutkan sifat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, itu dibolehkan dengan syarat apa? Bahwa itu adalah kesempurnaan, tidak mengandung kekurangan. Ya. Kita lanjutkan. Termasuk begini ya. Mensifati Allah atau menamakan Allah dengan nama atau sifat yang bukan bahasa Arab. Contohnya apa? Allah Maha Besar. Maka perkataan Maha Besar itu bukan
nama bagi Allah Ta'ala. Maha besar itu bukan sifat bagi Allah Ta'ala. Maha besar itu adalah khobar, berita tentang arti Al-Akbar. Sehingga kita tidak boleh dalam doa kita memanggil Allah dengan apa? Dengan wahai yang maha besar. Enggak boleh. Karena itu bukan nama Allah. Jadi panggillah namanya, kan dalam doa itu memanggil dengan Asmaul Husna, dengan namanya. Jadi kalau berdoa, ya Allah, ya Akbar, ya Aziz. Kita tidak boleh berdoa, duh Gusti nu Maha Agung. Enggak boleh. Kalau dalam doa. Tapi kalau sekedar mengkabarkan Allah itu adalah zat yang Maha Agung, boleh. Ini adalah kabar menerjemahkan dari namanya atau dari sifatnya. Karena nama dan sifatnya mengandung arti, dan arti itu ada dalam berbagai bahasa. Adapun nama tidak. Saya mau nanya di sini, yang nama Sunda siapa? Yang ada artinya, Acep apa artinya bahasa? Kalau Asep, Kasep ya. Coba yang bahasa Sunda yang ada artinya. Hah? Saya mau bahasa Arab. Bahasa Sunda. Nama saya bukan nama Sunda ya. Nama umum. Ujang artinya apa Ujang? Taruhlah misalkan namanya adalah Agus. Agus itu Sunda atau Jawa, bagus artinya ya, ganteng kalau laki-laki. Maka tidak mungkin ketika dia datang ke Saudi namanya berubah menjadi Jamil. Ya Jamil. Ya nggak nengok-nengok dia. Karena bukan nama dia. Walaupun Agus itu kalau diterjemahkan bahasa Arab apa? Jamil kan gitu. Tapi Jamil bukan nama dia. Jamil itu khobar tentang arti nama dia Agus. Ya kalau kita, duh Gusti Nu Maha Agung, ya jangan salahkan, seandainya Allah tidak menengok ya. Karena bukan nama Allah. Kita tidak sedang memanggil nama Allah. Paham ini? Ya. Tapi kalau seandainya mengkabarkan boleh. Allah itu adalah zat yang maha agung. Allah itu memiliki sifat as-sam'u, yang maha mendengar, anu maha ngarungu, ngadangu, dan seterusnya. Itu adalah khobar, pemberitaan tentang nama atau sifat Allah Ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imam al-Muzani rahimahullah, wal khalqu, dan seluruh makhluk, mayyituna, akan mati, bi ajalihim, dengan ajal mereka. Bi ajalihim, dengan ajal mereka. Inda, ketika nafadi, habis, arzakihim, rizki untuk mereka. Wan qita'i atharihim,
Dan selesai wan kitoi, dan selesai atharihim, umur mereka. Summa, kemudian hum, mereka, ba'dad dogtoti, setelah penekanan atau tekanan, setelah tekanan, fil kuburi, dalam kuburan, fil kuburi, dalam kuburan, musa'aluna, mereka akan ditanya. Wa ba'dal bila, dan setelah binasa, mansyuruna, mereka akan dibangkitkan. Mansyuruna, mereka akan dibangkitkan. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, kepada Rabb mereka, mahsyuruna, mereka dikumpulkan. Waladal ardi, dan waladal ardi alaihi, dan ketika ditampakkan di hadapan Allah, muhasabuna, mereka dihisab. Bihadratil mawazini, bihadratil mawazini, dengan didatangkan timbangan. Didatangkan timbangan. Wa nashri, dan dibagikan. Wa nasri, dan dibagikan suhufid dawawini, lembaran catatan amal. Lembaran catatan amal. Ahsahullahu, Allah telah mencatatnya. Wa nasuhu, dan mereka telah melupakannya. Fi yaumin, pada suatu hari, kana miqdaruhu, yang ukurannya khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun. 50.000 tahun.
Laukana, seandainya ghairullahi, selain Allah, al-hakima, yang menjadi hakim, baina khalqihi, antara makhluknya, lakinnahullahu, akan tetapi hakimnya adalah Allah. Yalil hukmah, yang menegakkan hukum, bainahum, antara mereka, bi'adlihi, dengan keadilannya, bi'adlihi, dengan keadilannya, bimikdari, dengan seukuran, al-qailati, waktu qailah, fid dunya, di dunia. Qailah itu waktu dari zuhur sampai asar, itu namanya qailah, atau disebut dengan waktu qailulah. Tadi disebutkan di sini dengan seukuran waktu qailah. Waktu qailah itu waktu dari zuhur sampai asar. Catat di situ ya, qailah. Artinya waktu dari zuhur sampai asar. Kita lanjutkan. Wa huwa, dan dia Allah, asra'ul hasibina, asra'ul hasibina, yang paling cepat hisabnya, atau maha cepat hisabnya. Kama bada'ahu, sebagaimana Allah telah memulai dalam kurung, dalam takdir, kurung tutup. Jadi memulai maksudnya dalam apa? Takdir. Kama bada'ahu, sebagaimana Allah telah memulai, maksudnya dalam takdir. Lahum, bagi mereka, min syaqawatin, dari kesengsaraan, wa sa'adatin, dan kebahagiaan, yauma idzin, pada hari kiamat tersebut, pada hari kiamat tersebut, yauduna, mereka kembali, fariqun fil jannati, sebagian mereka di dalam surga, wa fariqun fis sa'iri, dan sebagian mereka dalam neraka.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dikasih judul ya, nomor 9 ini adalah penjelasan tentang beriman kepada akhirat. Penjelasan tentang beriman kepada akhirat. Saya jelaskan dulu perkataan Imam Al-Muzani di sini. Beliau katakan begini, wal khalqu mayyituna bi ajalihim, dan seluruh makhluk akan mati bi ajalihim, dengan ajal mereka. Artinya seluruh makhluk akan mati sesuai dengan ajal mereka. Apa itu ajal? Ajal itu batasan. Ajal itu apa? Batasan. Batasan waktu, itu ajal namanya. Jadi seorang akan mati sesuai dengan batasan waktu yang telah ditetapkan. Apa batasan tersebut? Inda nafadi arzakihim, ketika habis rizki untuk mereka. Jadi batasan rizkinya sudah habis, maka akan mati. Wan kitoi atharihim, dan selesai umurnya. Artinya batasan umurnya sudah habis. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan takut dengan rizki. Allah telah menetapkan rizki kita. Selama masih hidup, kita pasti akan mendapatkan apa? Rizki. Di sini ada kisah yang sangat menarik disampaikan oleh Syekh. Ada seorang yang jatuh ke apa? Ke sumur ya. Kemudian dia selamat. Kemudian dia bercerita kepada orang lain seperti apa proses jatuhnya. Nah, dia selamat dari sumur tersebut, kemudian dikasih minum segelas air. Setelah itu dia bercerita kepada orang-orang bagaimana proses dia jatuh sambil memperagakannya. Ternyata dia jatuh lagi ke sumur dan meninggal sekarang. Maka dikatakan oleh para ulama, dia masih hidup tadi pada jatuh yang pertama karena masih ada rizki yang tersisa bagi dia, yaitu apa? Segelas air tersebut. Jadi rizki tersebut pasti akan datang kepada kita, tidak akan berhenti selama kita masih hidup ini. Maka di sini mu'alif ingin menjelaskan bahwa perjalanan akhirat dimulai dari kematian. Jadi jarak antara kita dengan negeri akhirat itu sangat dekat. Pintunya cuma satu, al-maut, kematian. Kalau pintu kematian sudah dibuka, ya sudah, kita sudah mulai menelusuri perjalanan negeri akhirat. Thumma hum, kemudian mereka makhluk manusia, ba'da dhaghtati fil kuburi, setelah tekanan dalam kuburan, bahwa setiap manusia itu akan mendapatkan tekanan dalam kuburan. Musa aluna, mereka akan ditanya. Jadi sebelum mereka ditanya di alam kubur, terlebih dahulu mereka akan mendapatkan apa? Tekanan. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, lau naja ahadun min dhammatil qabri la naja Sa'd bin Mu'adzin. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dan disesuaikan oleh Syekh Albani. Seandainya ada seseorang yang bisa selamat dari tekanan kuburan, maka niscaya dia adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi tidak ada yang selamat dari tekanan kuburan. Baik orang beriman maupun orang kafir akan merasakan tekanan dalam kuburan. Ya, seperti apa bentuk tekanannya? Jangan nanya. Ini masalah apa? Gaib. Mungkin ada orang yang tidak dikubur kan? Tidak dikubur di tanah. Tapi yang namanya dogtoh akan merasakan.
Kemudian di sini beliau mengatakan bahwa akan ditanya, itu dengan pertanyaan di alam kubur. Wa ba'dal bila mansyurun, setelah itu jasad manusia akan binasa, akan menjadi tanah. Dan kemudian nanti mereka akan dibangkitkan lagi, dibentuk lagi seperti jasad semula. Itu pada hari kiamat. Kemudian ila rabbihim mahsyurun, mereka akan dikumpulkan kepada Allah Ta'ala. Waladal ardi alaihi, dan ketika apa arti tadi? Apa diartikan tadi? Dan ketika ditampakkan kepadanya, al-ard itu adalah ditampakkannya amal. Nah, ketika peristiwa ditampakkannya amal, maka disitulah mereka akan muhasabun, dihisab. Bihadratil mawazin, didatangkan timbangan. Jadi amal kita akan ditimbang. Faman thaqulat mawazinu, siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat, fahuwa fi insyatir radiyah, dalam keadaan hidup yang nikmat, surga. Waman khaffat mawazinu, tapi kalau timbangan kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya apa? Neraka yang sangat dalam. Ini bercerita tentang orang beriman. Karena orang kafir itu tidak ditimbang mereka, karena mereka tidak punya kebaikan. Juga pada waktu itu wa nasri suhufid dawawin, akan diberikan apa? Dibagikan lembaran-lembaran catatan amal. Satu lembaran itu sepanjang atau sejauh mata memandang. Berapa lembar? Wallahu a'lam, sangat banyak. Ahsahullahu wa nasuhu, Allah telah mencatat amal tersebut, telah mendata amal tersebut, makanya akan dinampakkan nanti. Wa nasuhu, sementara manusianya sendiri sudah lupa. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana, hisab tersebut atau hari apa? Hari kebangkitan tersebut atau hari kiamat tersebut adalah lamanya sekitar 50.000 tahun. Dalam perhitungan kapan? Dunia ini. Lau kana ghairullahil hakima baina khalqihi, seandainya selain Allah yang menjadi hakim antara makhluknya, maka waktu tersebut akan sangat lama. Lakinnahu Allah yalil hukma, akan tetapi Allah yang menegakkan hukum. Bainahum, antara orang-orang, antara mereka. Mereka di sini maksudnya orang beriman. Orang beriman, bi'adlihi, dengan keadilannya, bimiqdaril qailati fid dunya, dengan seukuran waktu qailah, yaitu dari zuhur sampai asar. Begitu cepat waktunya. Wa huwa asraul hasibin, dan Allah adalah yang maha cepat hisabnya. Alhamdulillah. Ya hari bismillah. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa hari kiamat yang satu hari tersebut itu ukurannya 50.000 tahun bagi orang-orang kafir. Jadi sangat lama. Siksaan mereka sebelum masuk neraka itu sangat lama, karena pada hari kebangkitan tersebut ya matahari begitu dekat, tidak ada tidak ada tempat berteduh, tidak ada air, tersiksa. Lamanya 50.000 tahun ukuran dunia ini.
Kata Ibnu Abbas, ja'alahu Allahu 'alal kafirin. Itu yang Allah Ta'ala jadikan untuk orang kafir. Adapun untuk orang beriman, maka hari kiamat tersebut, hari kiamat dengan hisabnya bagi orang beriman itu seperti apa? Waktu qailulah. Seperti waktu dari jarak zuhur sampai asar. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah dan disahihkan oleh Syekh Albani, yaumul qiyamati kaqadri ma bainadh dhuhri wal asri. Hari kiamat termasuk hisabnya adalah seperti ukuran waktu antara zuhur sampai asar. Ini maksudnya untuk siapa? Orang beriman. Ini kalau berandai-andai, ini berandai-andai. Andaikan waktunya sama, mungkin nggak secara perasaan sebagian orang merasakan lama, sebagian orang merasakan sebentar, mungkin atau tidak? Andaikan waktunya sama, mungkin atau tidak? Mungkin kan? Ya, sekarang orang yang tersiksa dalam satu malam, misalkan apa? Dia mendapat tugas untuk menjaga kuburan, misalnya ini. Ada kuburan terancam, ada orang mau mencuri mayit. Sehingga ada orang yang tugaskan menjaga kuburan. Dari maghrib sampai subuh, berapa jam? Berapa tuh? Maghrib jam 6, subuh jam setengah 5 ya. 10 jam atau 10 jam setengah ya. Tapi perasaan dia gimana? Sangat lama ya. Tapi pengantin masuk kamar dari maghrib, keluar kamar subuh, perasaan cepat amat subuh datangnya. Makanya ada syair mengatakan, perkataan orang yang arus pengantin, ayyatuhal lailu tul, hei malam, tambah panjang engkau. Jadi perasaannya malamnya apa? Terlalu pendek. Makanya dia minta supaya malam apa? Ditambah panjang. Ya, jadi mungkin dalam waktu yang sama, tetapi yang dirasakan oleh orang itu apa? Berbeda-beda. Orang yang tidur, sama-sama tidur di jam 10, bangun jam 4 sebelum subuh. Yang satu mimpi pengantin, yang satu mimpi dikejar anjing. Ini yang mimpi dikejar anjing serasa waktunya apa? Lama gitu kan. Adapun yang mimpi pengantin, kenapa keburu subuh ini? Setelah sholat subuh tidur lagi berharap sambungan mimpi, ternyata mimpinya berubah. Jadi mungkin seperti itu. Andaikan waktunya sama. Dan kalau seandainya waktunya beda, ya seperti itu. Allahu a'lam. Yang penting bagi orang-orang kafir, hari kiamat itu, hari kebangkitan itu, sebelum masuk neraka, maka satu hari, tetapi hari tersebut lamanya bagi mereka seperti 50.000 tahun. Adapun bagi orang beriman, lamanya hari tersebut seperti dari zuhur sampai asar. Kita lanjutkan. Kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yauma idzin yamudun. Sebagaimana Allah telah memulai untuk mereka, untuk manusia, yaitu maksudnya dalam takdir. Karena penciptaan manusia itu didahului dengan apa? Takdir. Sebagaimana Allah telah mendahului manusia dalam takdir, min syaqawatin wa sa'adatin, dengan ketetapan sengsara dan bahagia, yauma idzi yaudun, maka pada hari kiamat tersebut mereka akan kembali kepada ketetapan takdir mereka. Yang masuk surga
fariqun fil jannati, sebagian dari manusia menjadi kelompok penghuni surga sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan. Dan sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan bagi mereka yang sengsara, wa fariqun fis sa'ir, maka mereka menjadi penghuni neraka. Jadi sampai masuk surga dan neraka, manusia itu menjalani takdir mereka. Insyaallah akan kita ambil pelajarannya pada pertemuan malam nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.